keuntungan budidaya ikan lohan itu, kalau saya merasakan Mas ya, ini tuh tidak terlalu sulit. Kan orang biasanya pikir budidaya lohan itu kan sulit sekali Mas. Entah itu di airnya harus bagaimana, cara penjodohan bagaimana, itu bagi orang sulit. Karena kan mereka tidak mengetahui karakter ikan. Misalkan dia udah tahu karakter ikan, birahi enggaknya ikan, usia produksi enggaknya, otomatis nanti gampang Mas. Jangan pusing-pusing lah kalau piara lohan tuh Mas. Nggak masalah Mas, mau banyak mau sedikit, yang penting ikan sehat, ikan aktif, itu udah. Oke, perkenalkan nama saya Willy Setio Prabowo, owner dari Markas Lohan yang beralamat di Miri RT 08 Dadapan Timbul Harjo Sewan Bantul. Dulu berdiri sejak 2015, itu awal mulanya tidak langsung beternak Mas. Awal mulanya kita dari progres terlebih dahulu, pembesaran dari kecil sampai ke siap jual Mas. Itu bertujuan untuk mengetahui tahap-tahapnya ikan kayak gimana, penyakitnya apa, supaya kita tahu untuk cara mengatasinya Mas. Terutama untuk mengetahui karakter ikan lohan itu, karena kan di berbagai tempat ikan lohan itu agak rewel Mas. Contohnya di pH-pH yang agak tinggi atau suhu-suhu yang dingin, nanti lain perawatan juga Mas. Untuk harga ikan hias terutama ikan lohan ini sekarang terbilang stabil sih Mas. Dari ukuran yang 3 jari siap jual itu di harga 150 sampai 350-an. Itu rata-rata Mas. Kalau untuk yang pajangan-pajangan itu bisa sampai 1 juta minimal. Kalau ikan lohan itu tidak ada patokan harga Mas sebenarnya. Jadi ikan bagus otomatis harga sangat tinggi nanti, karena kan ini bicara hobi kan Mas, nggak ada standar harga berapa, itu nggak ada, kecuali ikan ombyoan atau ikan komteng itu udah ada standarnya biasanya loh Mas. Kalau di sini dari 2015 sampai sekarang sih, kalau untuk harga anjlok sih nggak terlalu anjlok banget ya Mas. Anjlok pun cuma nggak terus down banget, nggak segitu. Biasanya tuh harga tuh tetap stabil di angka itu aja Mas. Yang penting kita menjaga kualitas. Paling penting itu Mas. Jadi kualitas ikan bagus, nanti harga otomatis naik sendiri Mas. Nggak mungkin lah kita ikan jelek minta harga mahal, kan nggak logis kan Mas. Otomatis kalau ikan bagus harganya pasti tinggi Mas. Kalau keuntungan budidaya ikan lohan itu, kalau saya merasakan Mas ya, ini tuh tidak terlalu sulit. Kan orang biasanya pikir budidaya lohan itu kan sulit sekali Mas. Entah itu di airnya harus bagaimana, cara penjodohan bagaimana, itu bagi orang sulit. Karena kan mereka tidak mengetahui karakter ikan. Misalkan dia udah tahu karakter ikan, birahi enggaknya ikan, usia produksi enggaknya, otomatis nanti gampang Mas. Pandangan saya Mas ya, lohan itu harganya masih stabil untuk saat ini. Karena kan gini, dia kecilnya tuh terlihat jelek. Nanti kalau besarnya tuh udah kelihatan bakatnya, kelihatan oh ini ikannya tuh ikan calon bagus, otomatis harga nanti tetap naik Mas, tetap bagus harganya, nggak seperti yang lainnya. Misalkan kualitas yang jelek ya otomatis harga nggak mungkin bisa naik, harga stagnan di situ terus. Jadi kalau mau pelihara lohan sebaiknya carilah kualitas yang bagus. Untuk awal-awal pemula jangan langsung mengarah ke lohan-lohan yang kontes, kita bicara lohan pasar dulu aja. Karena kan kalau lohan pasar nanti kita tahu seluk-beluknya, cara perawatan bagaimana, kasih makannya apa aja, kayak gitu. Lohan tuh daripada ikan hias lainnya, itu paling menguntungkan Mas. Karena dia pasarnya pun stabil, perawatannya nggak rewel, dan bukan ikan musiman Mas. Oh ya, kalau bagi yang ingin beternak, biasanya harus paham karakter ikan dulu Mas. Terutama nanti penyakit-penyakit ikan itu, penanganannya apa, pencegahannya apa, kita harus tahu dulu, harus paham itu dulu. Jangan sampai kok kita mau beternak, belum tahu penyakit, belum tahu penanganannya kayak gimana, nanti kan malah bingung sendiri Mas. Lebih baik kalau mau beternak, kita pahami dulu ikan lohan seperti apa, harus bagaimana, nanti kan biar tidak bingung di kemudian harinya. Nah, misalnya kamu udah paham tentang ikan lohan itu tadi, persiapkanlah indukan yang benar-benar genetiknya bagus. Usahakan dia minimal usia 1 tahun. Yang betina juga minimal kalau bisa udah buang telur 3 kali Mas, agar anak-anaknya itu bagus Mas. Kan yang diharapkan dari indukan bagus ketemu betina bagus, jadinya akan bagus-bagus. Tapi nggak menutup kemungkinan Mas, nanti yang pejantan bagus, betinanya bagus, hasilnya jelek pun sering saya alami seperti itu. Nah nanti misalkan udah ketemu rumusnya,
indukan yang jantan bagus nih filial keberapa, betina yang bagus nanti filial keberapa, dan usia berapa matang gonatnya, otomatis anaknya nanti bagus mas. Diimbangi dengan genetik yang terpercaya. Kalau saya cara pemijahannya itu biasa pakai sekat akuarium mas. Jadi dalam satu akuarium itu nanti kita sekat bagi dua mas. Yang jantan yang sebelah kanan, yang betina di sebelah kiri. Itu proses penjodohan. Nanti kita lihat dia tuh berantem terus enggak. Misal dia udah enggak berantem, mau makan bareng atau enggak ngeflare lah mas kata orang Lohan. Itu bisa dibuka sekatnya. Misalnya dibuka sekat dia masih berantem, kita sekat lagi aja mas. Itu diulang sampai dia bener-bener bisa pairing, nggak berantem nanti itu. Ada satu cara lagi mas. Biasanya kalau saya pakai streaming kita bikin bulat, dimasukin di dalam akuarium nanti. Jadi yang di dalam streaming itu nanti yang betina. Kalau yang jantan di luar streaming. Kita tunggu sampai telur aja, nggak usah diangkat nanti streamingnya. Kalau udah nelor, streamingnya kita angkat, kita geser. Otomatis kan telur di sini tadi, yang jantan membuai yang di situ. Tapi kelemahannya itu tingkat keberhasilannya sedikit biasanya mas yang seperti itu. Karena kan misal telur itu nggak dibuai selama beberapa jam, nanti sel-selnya itu kan mati. Setelah dari sekatan pemilihan bakat tadi ditaruh ke depan seperti ini mas. Ini untuk pembesaran. Untuk pembesaran buat nge-push jenong, push body, nanti baru sampai ke tahap siap jual. Yang ini masih bahan-bahan semua mas, yang di sini. Kalau perawatan yang single tank seperti ini, biasanya tiap 10 hari sekali kan saya sifon. Sifon itu pembersihan kotoran-kotoran di dasar akuarium. Itu biasanya mengurangi volume air 30%. Jangan berlebihan loh mas, kalau kebanyakan mengurangi air nanti kan stres. Stresnya kan karena ada air baru, namanya water shock biasanya. Untuk makannya di sini 2 kali sehari mas. Untuk pagi hari tetap pakai cacing beku, itu cadar itu tadi. Ya kalau sorenya biasanya kasih pelet. Kelebihan cacing beku itu untuk nge-push body sama jenong sangat bagus mas. Kalau cacing sutra pun bisa sebenarnya mas. Tapi nanti sepengalaman saya mas ya, kalau kebanyakan cacing sutra itu ikan akan mutiaranya itu kusam dan pertumbuhannya memang bagus, tapi mutiaranya nanti kusam, nggak mengkilau gitu loh. Kalau perawatan buraya biasanya usia 4 hari itu udah mulai makan mas, 4 atau 5 hari udah mulai makan. Saya kasih makan artemia atau kutu air mas. Nanti kalau udah usia ke 8 sampai 10 hari kita pakai makan cacing sutra. Itu selama 1 sampai 2 bulan. Itu di buraya Komteng. Setelah buraya Komteng sekitar 2 bulan nanti masuk ke tahapan sekatan mas. Di tahapan sekatan ini untuk pencarian bakat. Jadi misal ikan yang udah masuk ke sekatan tadi kita sortir lagi mas. Misal ada 10 ekor nih yang masuk sekatan, yang jadi yang kelihatan bakatnya jenong, mutiaranya bagus, paling cuma 6 sampai 5 ekor gitu. Nggak bisa dari 10 jadi 10, enggak. Kalau Lohan tetap main sortir mas. Kalau tadi yang sortir yang tidak masuk atau yang kriteria jelek, biasanya saya kasih pakan ke toman atau saya bunuh lah mas. Itu bertujuan untuk menjaga kualitas mas. Nanti kalau kualitasnya bagus, otomatis kedepannya harus bagus juga. Karena kan biar pasar tuh nggak kecewa mas. Kemarin kok bagus, sekarang nggak mas. Nah itu biar menghindari kata-kata seperti itu loh mas. Jadi yang bener-bener jelek harus dimusnahkan kalau saya, buat menjaga kualitas itu tadi. Untuk jenis dari Lohan yang di sini spesialis SRD dan SRM mas. SRD itu Super Red Dragon, kalau SRM itu Super Red Magma. Perbedaannya cuma di sekilas di warna mas. Kalau SRD itu dia warna lebih menonjol merahnya mas. Kalau SRM itu nanti dia menonjol di mutiaranya. Biasanya mutiaranya itu full sampai ke depan, sampai ke belakang itu. Untuk tips-tipsnya tuh biasanya kalau penghobi baru kan dia pada bingung lah mas, perawatannya bagaimana, pakannya apa gitu kan. Yang penting kuncinya tuh satu mas, lakuin aja yang kalian anggap itu betul. Karena kan kalau Lohan tuh lain ladang lain ilalang mas. Jadi di sini bisa perawatan seperti itu, di tempat lain belum tentu perawatan seperti itu masuk. Perawatan itu ya harus, yang penting kasih filter atau aerator seperti ini, itu udah cukup mas. Untuk perawatan pakan biasanya 1 hari minimal 2 kali. Lebih bagus lagi sehari 3 kali gitu. Untuk penggantian air ya minimal 10 hari sekali lah. Itu diganti 30% untuk minimal.
Oh iya, untuk pemberian pakan pasti ada takarannya, Mas. Biasanya kalau di pelet-pelet lohan itu ada anjuran pemakaiannya. Misal ukuran di bawah 10 cm nanti berapa butir, di atas 10 cm berapa butir, nanti ada keterangannya di pelet-pelet lohan itu ada, Mas. Jadi nggak terlalu, jangan pusing-pusing lah kalau piara lohan tuh, Mas. Nggak masalah, Mas, mau banyak mau sedikit, yang penting ikan sehat, ikan aktif itu udah. Oh, kalau pemasaran di sini kan ibaratnya buat pengepul ikan, Mas. Toko-toko di pinggir jalan atau di sini kan dekat sama Pasti itu, Mas. Itu pada ambilnya di sini seringnya. Jadi kadang juga melalui kirim-kirim, Mas. Sepulau Jawa, luar pulau pun masih oke. Gitu. Karena kan kalau lohan itu terbilang ikan yang wantek, masih berarti tahan pukul. Dia kalau di plastik tuh bisa tahan 7-8 hari. Gitu. Yang penting sebelum kirim kita puasakan, Mas. Itu bertujuan agar dia nggak berak di plastiknya. Jenis SRD dan SRM harganya sama, Mas. Sebetulnya sih kalau SRM lebih tinggi sih, Mas, di sini, Mas. Tapi kalau saya sama ratakan saja. Untuk harga burayak di sini mulai dari 15 sampai 25.000. Itu burayak komteng usia 2 bulan. Kalau yang udah masuk single tank seperti ini, Mas, ini harga sekitar 50 sampai 100-an, Mas. Ini yang super-super seperti ini. Kalau yang udah siap pajang, size 10 cm ke atas, sekitar 150 sampai 500 ribuan. Kalau untuk induk siapan juga kita ready, Mas. Untuk induk siapan tuh mulai harga 1 juta, itu yang jantan aja. Kalau yang betina biasa harga sama 1 juta juga. Kalau betina yang super, sekitar harga 2 juta. Pasar lohan saat ini saya bergerak di bidang media sosial, mulai dari Facebook, Instagram. Bagi yang mau mampir ke sini bisa langsung aja cek di Maps, namanya Markas Lohan. Untuk yang di luar kota, misal nggak ada waktu buat ke sini, nanti bisa kirim-kirim, kita ada garansi hidup sampai tempat. Yang penting ada video unboxing dari paketnya tadi. Oke, terima kasih yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Salam Tani Link TV, bisnis agri tak pernah mati.